Kalau kamu Agarut. Oh iya. Agotak, anak gunung tak berotak. Aduh. Coba mana yang bertanya mungkin? Ini Sok. yang dari Jakarta tadi Sok, nanya. Mas, monggo. Kalau minta konsumsi ayah kopi, mana kopi teh? Uang mau apa ya? Ini udah ngopi, pada ngopi belum yang Ini lain? ada ini kopi Oh, gajah. ini aja. Ibu Bunda Ratu yang ini minum. Ini jangan diganggu ya. Terus hadir. Boleh bertanya Kang? Mang? Silakan. Alhamdulillah. Jadi gini, tadi sempat ditanya kebersamaan itu, saya cuma dikasih jawaban satu kata katanya. Saya jawab kebersamaan itu langka. Jadi gini, lingkungan di Jakarta itu memang euforianya itu adalah metropolitan ya kan. Anak-anak mudanya ini mulai mengenal kata kebersamaan itu udah nggak kenal gitu yang namanya kebersamaan. Lingkungannya itu udah asik dengan gadget. Lingkungannya itu udah asik dengan game online atau mungkin micet lah kita katakan gitu kan. Ya kita jujur-jujuran aja ya. Tapi si Sky nggak di micet ya. Itu lebih ke sana gitu. Bahkan kita sekolah aja online gitu. Saya khawatir lama-lama itu cewek itu bukan dipinang Kang, malah di-download gitu. Tapi gini, kamu harus hati-hati ngomong-ngomong micet. Di bawah 400 mah di blok. Oh gitu. Hati-hati. PHP blok. PHP blok. Biasa Deal OTW langsung. Itu atuh. Tuh catat tuh, mana Jaksel tuh. Dia OTW langsungnya. Takutnya ceweknya di download. Betul. Ya, jadi antara lingkungan yang kasat mata kita ya terkait sampah atau terkait lingkungan yang ada di sekitar itu ibaratnya tentang berbahayanya sampah yang ada di kasat mata kita. Malah ada yang lebih berbahaya itu lingkungan di sekitar kita udah mulai nggak peduli tentang kebersamaan gitu karena asiknya si gadget itu tadi gitu. Itu Ya. aja sih Kang. Gimana Gini, tanggapan Kang? saya setuju ya, tapi jangan menganggap bahwa ini tidak dari dulu. Jadi dampak dari sebuah modernisasi itu adalah akan hancurnya sebuah tatanan. Salah satunya gotong royong dan lain-lain yang selalu kita dengungkan, kita banggakan, yang sebetulnya faktanya sudah tidak ada. Nah ya, artinya yang garda paling terdepan adalah sebuah lembaga pendidikan. Selebihnya adalah orang tua yang bisa menjaga itu. Jadi kalau tadi disalahin juga kayak zaman sekarang ya, budak ayeuna mah cenah gadget we tadi gitu kan ya. Kalau saya bilang, sudut pandang saya begini, ada istilah kenakalan remaja, maka selalu remaja yang disalahkan. Padahal remaja itu memang dia waktunya mencari jati diri, bentuknya apapun. Dia akan menemukan sebuah kesadaran hidup ya di dalam sebuah perjalanannya satu saat gitu ya. Jadi lamun rek nyieun mah kenakalan orang tua. Karena di tempat karaoke aya we sok remaja. Ada remaja putih. Sok LC, ada LC-nya kan. LC teh naon mami? Atau nu korupsi, aya remaja sebenarnya mah. Hanya mereka ini kan perlu difasilitasi. Nah, fasilitas aya fasilitas yang disediakan itu adalah fasilitas modern. Setahu saya Karang Taruna itu garda terdepan zaman saya ya. Jadi anggota Tarka baheula lamanya dulu saya sebagai anggota Tarka teh bangga pisan. Sebagai aktivis, kalau sekarang sebagai pentolannya komunitas. Pada saat muncul sebuah istilah baru komunitas, maka ia lemah. Padahal kuduna Karang Taruna ini mewadahi komunitas-komunitas yang ada. Seharusnya begitu. Lebih luasnya lagi di atasnya ada organisasi resmi ngaranna non KNPI non dan lain-lain. Harusnya mereka bisa menaungi ini semua. Jadi tidak liar. Maka dari itu kita ini adalah sebagai dampak sebetulnya ya. Jadi kita harus cari tahu dulu hulunya. Dadi hilir nama pasti kasalahkeun wae. Kita itu pasti yang menjadi sasaran tembaknya. Korban, mana mah kitu, mana kieu cenah. Tidak akan terjadi sebuah perubahan budaya kalau tidak ada regulasi yang mengatur. Artinya nu nyekel aturanna saha atuh? Goblok si anjing.
Tuh, carekan seeutik nunya karena regulasina. Yang megang peraturan yang justru tidak beraturan. Kenapa? Peraturan yang tidak beraturan. Kita itu Benar. banyak. Jadi gini, Bang, saya abang aja ya manggilnya Bang. Bang mana aja lu bang? Ini, Gua Bang. gampar ngibing banari lo. Bisa aja. Gini Bang, kalau bahasa orang tua saya ada istilahnya kita harus urang teh kudu bisa ngegelan jeung zaman. Kita harus bisa menari dan menarikan zaman, bahwa dunia hari ini faktanya kita udah masuk zaman gadget. Faktanya juga nggak hanya anak-anak yang main gadget, bapak-bapaknya gitu, ibu-ibu gitu kan. Malah banyak juga sampah-sampah sosmed sebetulnya tanpa disadari ya. Lebih banyak sampah dunia maya dengan sumpah serapah, saling bully, ada keyboard warrior muncul gitu, hoax tanpa balatak yang gitu-gitulah. Jadi bagaimana mungkin tadi difilter aja. Nah, tugas diri kita masing-masing difilter menggunakan sosmed dengan bijak. Jadi contohku diri sendiri, bagaimana kita mau ngomongin ke anak kita, ke tetangga kita kalau kita tidak bijak menggunakan sosial media. Justru banyak kok sebetulnya nilai-nilai positif yang bisa saya ambil selain dari micetnya ya, dengan keberadaan sosmed ini. Positif wae di micet teh, niatnya beramal, udah transfer nggak usah. Nggak apa, nggak mau, Ya. langsung kasih ceramah. Saya tidak bahwa Cina itu begini, wah kan gitu, diceramahan, tapi transfer lah. Ya. Dari itu mah. Jadi Bang, kalau dari Kang Eman barusan sebetulnya ini paling tinggi. Paling tinggi itu pemilihan katanya. Pemilihan katanya itu keywordnya namanya bijak tadi. Tapi untuk menjadi seseorang yang bijak itu Taat pajak. itu Hah? Taat pajak. Taat pajak. Iya, pajak. Tahu caranya? Bagaimana caranya kita membayar pajak? Ini. Udud unggal Berarti boleh. Karena pajak kalian Bang Gede nama tidak udud. orang-orang bijak. Banyak orang nanya, Kang Budi, Assalamualaikum. ngarokok wae. Kamu dicilek tulangan buat kamu dicilek. Akhirnya. Iya, bunda, kata kadinya kan Iya, ya bunda. Oh iya. Oh. Masih beratu. Tah. Iya anu sok non tadi mana teh? Menanam. Budi culik mana? Lain atuh. Ini apa kawan saya, dia ini bagi saya seseorang yang berjuang di dunia lingkungan sebagai naon muncul batur mah prak